Li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kami semua di sini yang hadir dalam malam hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, serta nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul ya dalam seminar online kita kali ini dengan tema public speaking. Insya Ya, Allah, seminar kali ini akan membahas tentang explore your mind and be a good speaker. Jadi, insya Allah dalam seminar ini kita diajarkan tentang bagaimana menjadi pembicara yang baik. Sebelum insya memulai, Allah. eh, boleh disiapkan alat tulisnya dan kumpulkan lagi niatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita eh, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga kita bisa mengenal Islam hingga saat ini. Sebelumnya, eh, Alhamdulillah kajian-kajian Empower Yourself yang kemarin, yang dua seminar itu sudah berjalan dengan lancar dan sekarang seminar yang ketiga, insya Allah dengan tema public speaking akan kita mulai ya. Boleh, Insya boleh, Allah boleh. akan disampaikan oleh Kak Bacun Hakim. Langsung saja kepada pemateri, kepada Kak Bacun Hakim, Falyatafadol Mashkuran. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukran jazakillah khair atas waktu dan kesempatannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi ni'mati tatimu sholihat, Masya Allah ya. Alhamdulillah, akhirnya bisa masuk juga ke dunia internet Zoom meeting ini ya. Jadi sebelumnya Ana ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di sini yang sudah menunggu kehadiran Ana di sini dan tentunya tadi ada sedikit trouble ya dari sedikit gangguan dari internet atau dari apa tadi kurang sedikit bisa masuk ke Zoom meetingnya. Jadi alhamdulillah atas izin Allah sekarang bisa masuk Zoom meeting. Nah sebelum lebih lanjut lagi mau absen dulu. Kira-kira ada berapa orang di sini? Coba absen biar kedengar suaranya. Coba ada absen. Ada siapa? Ada Wahyuni. Terus ada siapa? Halo? Ad- Ada Wahyuni, ada Absen yang ya. Nih, ada Wahyuni ada. Halo? El Fatima dari Watu Kumpul Pemalang. Aisyah dari Medan. Oke, kemudian Dea ada ya? Oke, Masya Allah. Ada Balkis, Salihah, Arya, kemudian Asia, dan masih banyak lagi ya. Total ada berapa? Dia dari Bogor. Oke, kemudian berarti ini ada teman-teman yang dari di luar Podia ada ya? Oke, ya sudah kalau begitu em, harap disimak baik-baik ya. Artinya alhamdulillah ya sebelumnya juga seperti biasa saya kembali lagi ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk rekan-rekan yang sudah memulai acara ini dan seperti yang sudah diberitahu sebelumnya bahwa tema pada malam hari ini yaitu tentang explore your mind, how to be a good public speaker ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Bismillah nanti pelan-pelan akan kita mulai. Cuman pertama saya selalu ke setiap ini ya, ke setiap orang-orang yang mengundang saya untuk jadi pembicara ataupun memberikan materi, saya selalu bilang bahwa saya di sini tidak mengajarkan ya. Artinya saya praktisi di bidang dunia broadcasting,
Alhamdulillah, kemudian di bidang entertainment pun, iya Alhamdulillah karena memang saya backgroundnya itu dulu di dunia entertainment. Eh, dari 2006 saya sudah mulai nge-MC, membawakan acara, kemudian sudah mulai dulu itu sedikit bercerita ya. Perjalanannya dulu saya sempat menjadi siaran radio kampus juga, penyiar radio kampus di sana. Berawal dari situ, akhirnya jadi MC, kemudian merambah ke host di TV terakhir, kemudian dari situ mulai banyak juga pekerjaan-pekerjaan menjadi MC. Artinya pekerjaan saya di bidang dunia entertainment ternyata membutuhkan effort di mana badan saya ini harus dilihat oleh orang banyak, saya pun harus melihat orang banyak gitu ya. Dan itu yang saya senangi ya, itu yang saya senangi ya. Artinya yang saya senangi itu artinya passion saya di situ ya. Karena dulu itu saya em, suka menjadi pusat perhatian. Kenapa? Ada yang Iya. kayaknya ada yang lupa nggak di mute. Ayo coba ada yang lupa nggak di mute. Siapa tuh? Bisa lanjut ya? Boleh ya, lanjut ya. Oke. Boleh nanti biar kita nggak terlalu pasif banget. Jadi saya sih pengennya agak sedikit nyantai-nyantai gitu ya. Jadi biar nggak terlalu pasif satu arah. Jadi boleh kalau kalian tidak mau mengeluarkan suara, memang asalnya kan tidak juga. Tapi karena ada kebutuhan, mungkin nanti beberapa bisa ya. Boleh di chat di teks di situ ya, biar saya juga bisa baca. Kalau misalnya saya ada tanya atau ada tanggapan, boleh langsung diketik ya. Boleh lanjut? Nggak ada suara nih kayaknya, nggak ada ketikan ya. Boleh, Kak. Semangat kan Lanjut nih, gimana Kak, malam-malam nih? Hah? lanjut lanjut. Lanjut ya, insya Allah bisa ya. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Itu jadi gimana kita mau speak up? Kalian ngetik aja yang ketutup begini aja tuh masih masih bahasa. Nah, kalau bahasa Sundanya tuh hari-hari ada orang Sunda nggak di sini? Ayo coba, kalau kalian pengen speak up, pengen benar-benar bisa berbicara di depan umum lah. Jangan umum banget lah, mungkin minimal kepada teman-teman banyak sekumpulan gitu ya. Coba, kalau memang tidak bisa berbicara, karena kaidahnya memang coba ditulis aja ya. Kayak tadi tuh ada Eli Fatimah dari Pemalang. Nah, semangat banget. Alhamdulillah. Pakai caps lock tuh kayaknya teriak ya. Semangat banget gitu rasanya. Masya Allah. Puput Fadilah. Oke. Barakallahu fikum ya buat teman-teman semuanya yang sudah kontribusi. Tuh, berarti kan mengeluarkan tenaga dan waktu untuk ngetik ya. Lumayan ya. Nggak capek juga. Oke, lanjut ya. Nah, kembali kepada background di situ ya. Artinya saya itu seneng banget bertemu dengan orang banyak tuh, senang banget bertemu dengan orang banyak karena saya memang dulunya suka banget menjadi pusat perhatian. Apapun itu saya suka banget menjadi satu titik terus orang-orang tuh tertuju kepada saya gitu. Dimana beberapa waktu semua orang itu malah takut untuk di depan orang, untuk takut disorot gitu kan ya. Mereka tuh takut banget karena takut di apa namanya dipermalukan, mungkin takut nanti kalau ngomong juga salah, terus nervous lah atau gugup gitu kan. Itu banyak banget. Tapi di sisi lain, alhamdulillah gitu ya. Mungkin Allah berikan sisi lebih nih kepada manusia Bacun Hakim ini nih. Dia tuh yang narsis, yang lebay, yang heboh gitu ya saat itu ya. Mungkin kalau sekarang masih ada sedikit-sedikit ya. Saat itu di tahun 2006, 2005, 2006 itu udah mulai MC-MC dan segala macam ya. Nah, artinya sebelum lebih jauh kepada public speaking ya, personality seseorang untuk tampil di depan orang banyak itu ternyata memang sudah ada, sudah Allah berikan ibaratnya dari gennya dia dari kecil tuh sudah ada. Tapi ada juga yang memang Allah berikan juga pada saat dia entah remaja, entah mungkin dia akhirnya menemukan pergaulan baru bersama teman-teman yang baru SMA, kemudian kuliah, akhirnya mereka jadi tertrigger untuk kembali girohnya naik semangat. Nah di situ ada, jadi ada dua poin antara memang yang pertama udah gennya nih, yang dia emang udah heboh, udah banyak omong, udah cerewet, udah pengen tampil itu ada. Nah sekarang pertanyaannya di antara kalian coba sadar diri, adakah pilihan yang pertama tadi saya sebutkan, yang memang udah dari kecil dia cerewet, kemudian dari kecil itu dia selalu pengen
ngobrol sama orang-orang, coba tulis. Tulis di teks di situ. Ayo tulis. Mana suaranya nih? Suara ketikannya, mana bahasanya coba. Atau enggak ada memang yang kedua itu dia memang apa namanya? Itu tadi tuh beranjak dewasa, dia akhirnya beradaptasi dengan lingkungan terdekat sampainya dia berubah menjadi seseorang yang percaya diri, malah pengen terus apa namanya? Berbicara, bertemu dengan orang banyak. Nah, coba absen ada nggak kira-kira dengan poin pertama yang emang udah dari orok nih, dari bayi, dia udah cerewet dari mulai dia TK, SD, berasa nggak? Coba ada nggak? Ada atau enggak? Kalau nggak ada jawaban, saya nggak akan lanjut nih. Ada kakak siapa? Aisyah, Asiyah namanya. Asiyah, Asiyah memang. Ya, aku dari kecil introvert kak, jadi beradaptasi agak sulit dari lingkungan kampus. Iya kakak, saya oke. Oh Masya Allah ya, Naufal, ada Asia yang ternyata ekstrovert ya, beda sama Lutfiah, Mataram NTB. Tenang, nggak usah khawatir ya, mau introvert, ekstrovert, itu semuanya bisa dirubah. Introvert menjadi ekstrovert tuh sebetulnya bisa dirubah. Insya Allah bisa. Yang ekstrovert menjadi introvert pun itu sebetulnya bisa dirubah ya. Tapi kalau keinginannya memang tujuan pertamanya adalah kita buat pekerjaan ya, untuk pekerjaan dan juga memang untuk kehidupan bersosialisasi, ada baiknya tolong tolong tanamkan kepada diri kalian jangan terlalu introvert banget karena ternyata terlalu introvert, terlalu menutup diri nih itu ternyata tidak baik juga gitu ya. Nah, kurang lebih intermezzo yang seperti itu. Jadi sebentar lagi kita akan coba memasuki materi mengenai public speaking. Oke, kalau gitu. Kakak, kalau aku lebih mudian, kakak, aduh jangan mudian. Kayaknya kalau bisa senang dan bisa bahagia dan rajin belajar harus ada seblak ya. Seblak tulang, ceker, pedes, itu mungkin bisa langsung ya. Ya nggak? Bener nggak? Asia tuh. Berarti kamu nggak murni. Oke. Ini biasanya kan akhwat-akhwat pada doyan seblak ya. Oke, bismillah ya. Udah terlihat tampilan? Udah ya. Oke, boleh lanjut ya. Loh, teksnya mana ya tadi ya? Mana. Sudah ya, udah tampilannya ya? Belum. Nggak ada tampilannya di layar. Arya tadi sudah, Aulia sudah. Sudah aman ya semuanya ya. Kita bisa lanjut ya. Boleh? Bisa, Pak. Bisa. Oke, lanjut ya kalau begitu ya. Nanti kalau timing tadi admin kalau sudah ada kata tapi tulisan di share screen-nya belum ada Kak. Share screen. Ini udah lagi. You are sharing. Kok belum ada sih? Coba nih. Sudah ada? Ngecek dulu. Aman ya? Oke, Ada, Masya Kak, Allah. ada. Oke, kalau begitu lanjut ya. Bismillah ya. Baiklah, kalau begitu kita akan coba bedah sedikit demi sedikit mengenai public speaking yang saya ketahui, yang saya alami selama saya bekerja berkecimpung di dunia entertainment. Baiklah ya, public speaking. Public speaking itu kategori istilah memang yang sangat luas ya. Public speaking ini kalau kita telah lebih jauh lagi, nah public speaking ada yang tahu sebetulnya apa itu public speaking? Coba, ada yang tahu nggak? Hah? Berbicara depan umum, terus apalagi? Asia doang dari sekian banyak, cuma Asia. Oke, jadi public speaking itu betul sekali ya. Secara keseluruhan artinya itu adalah berbicara di depan umum ya. Dia itu memang berasal dari kata public yaitu umum dan juga ada speaking yang artinya berbicara ya. Nah, lanjut lagi ya. Berbicara di depan umum atau public speaking ini memang menjadi kebutuhan dasar sekarang ini ya karena semua pekerjaan mau tidak mau itu dibutuhkan
public speaking. Ilmu public speakingnya memang dibutuhkan juga. Apalagi sekarang dunia digitalisasi itu Masya Allah ya, luar biasa. Era digital itu betul-betul masuk ke dalam tubuh setiap manusia, yang memang manusia-manusia itu sendiri malah jadinya dituntut untuk tampil maaf, tampil di depan layar, kemudian dia berbicara, entah akhirnya nanti dia punya usaha, kemudian dia nanti biasanya langsung selfie, ambil handphone, kemudian dia langsung berkoar-koar tuh dengan handphonenya dan jualan. Bener nggak? Entah itu kalian jualan apapun, pasti nanti kalian harus dituntut untuk di depan kamera, untuk ngomong, untuk berbicara. Itu kalau di depan handphone. Di depan handphone karena nggak ada orang, itu biasanya pede-pede aja. Tapi kalau udah ketemu banyak orang, nih orang-orang kayak begini nih, yang cuma berani di kandang ya kan, biasanya dia langsung mendem, kembali ke introvertnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang harus dipelajari juga untuk teman-teman mengenai public speaking itu seperti apa ya. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa public speaking itu memang betul adanya berbicara di depan umum. Artinya kalau berbicara di depan umum itu berarti berbicara di depan orang yang lebih dari, jumlahnya lebih dari satu ya. Bahkan lebih dari dua ya sebetulnya ya. Karena kalau hanya satu orang kepada satu orang itu cuma ngobrol, itu cuma ngegosip, gibah. Dan itu tidak boleh gibah ya. Lanjut ya. Nah, berbicara di depan umum atau public speaking yang sudah kita dikenal, pasti kalian sudah pernah mungkin melihat ya ke acara-acara atau mungkin ke beberapa tempat di mana ada seminar, entah itu di video profile atau mungkin barangkali begitu kalian jalan ke satu tempat, kalian menemukan sebuah keramaian di mana di situ ada satu orang yang di depan stage, entah itu lagi berorasi, entah itu lagi jualan, intinya dia kalau berhadapan dengan orang banyak, ya itu bisa dikategorikan public speaking. Adapun sebetulnya mengenai meeting, lagi presentasi, kalian kalau misalnya ada tugas-tugas kuliah, presentasi di depan dosen-dosen itu termasuk ranah public speaking. Oke? Okay? Nah, ya. Kalau saya lagi berbicara sekarang sama teman-teman termasuknya public speaking apa gimana? Lanjut di teks ya. Lanjut ya. Nah, ini seperti gambaran umum ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa public speaking itu kan lumayan luas juga ya, karena dia berhubungan dengan cara kita berbicara, cara bagaimana kita menggait audiens agar audiens itu lebih tertarik kepada kita, matanya lebih tertuju kepada kita. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mengenai public speaking itu kita dasarnya ya, udah tahu ya teman-teman ya, berbicara di depan umum. Kurang lebih seperti itu ya. Mau kalian lagi di depan dosen-dosen, ketemu dengan banyak orang, lagi presentasi, apapun itu, kalau udah ketemu dengan dua orang lebih, itu bisa dikategorikan dengan public speaking. Dan sekarang saya mau bertanya sama kalian, kira-kira ada yang tahu nggak termasuk? Oke, kita akan bahas nanti ya. Nah, itu public speaking ilmunya ya. Nah, orang yang berbicara di depan umum itu dikatakan atau bisa kita sebutkan dengan apa? Ayo, coba ketik. Yang lain mana? Ilmu public speaking tadi sudah diterapkan, sudah saya sampaikan, tapi orang yang berbicara, nah itu dia Masya Allah ya. Pembicara atau coach, oke, Masya Allah ya. Jawaban yang betul adalah public speaker ya. Lebih tepatnya itu kepada public speaker. MC itu kategorinya yang lain ya. Pembicara bisa, coach, coach boleh sih. Kalau era sekarang itu sebetulnya coach ya. Semuanya pada marah coach. Coach itu kan dasarnya dari pelatih ya. Lebih cocok kepada yang olahraga, bidang olahraga sebetulnya. Tapi sekarang akhirnya jadi dikombinasikan nih kata-katanya. Yang betul adalah public speaker. Dan sekarang apabila kalian melihat sosial media sekarang ya, atau mungkin sempat nonton TV, kecolongan nonton TV ini di era-era digital sekarang mungkin lebih kepada website, public speaker yang kalian ketahui di Indonesia itu ada siapa aja? Kemudian siapa lagi? Boleh sambil minum ya saya ya. Kalau kalian enak ya, videonya dimatiin jadi kalian bebas sambil ngemil-ngemil. Bismillah. Mario Teguh, oke. Ferry Irwandi, terus Coki Pardede public speaker. Stand up komedian merangkup public speaker ya, Masya Allah. Banyak ya, dari Kobuzer public speaker. Sekarang jadi podcaster.
Oke, mantap lah ya, Masya Allah ya. Lanjut ya. Public speaker di Indonesia itu banyak sekali. Banyak banget yang nggak ketahuan. Yang ketahuan pun ternyata banyak juga ya. Karena memang dia itu sudah bergelut di dunia televisi ya. Salah satunya mungkin ini kalian sudah mengetahui. Siapa dia yang pertama? Ini dia ada siapa? Helmi Yahya. Masya Allah ya. Ini Bapak Helmi Yahya adalah rajanya kuis. Tahu kan? Helmi Yahya ini rajanya kuis. Tahu kan? Ayo, sanggah, sanggah, sanggah. Harus harus coba aktif juga. Jangan hanya karena nggak ada suara, lantas kalian tidak bersuara. Kurang tahu. Kamu lahir tahun berapa? Oh iya, ya kuliah ya. Ah, nggak tahu. Allah Akbar. Tahu Kak, Tahu? Siapa tuh yang bilang tahu? saya Siapa namanya? Naufal. Noval. Oke, ini ada yang nggak tahu? Asia. Ya, oke. Mungkin salah ini ya. Salah target. Oke, emang tahu Novel, tadi Novel ya. Taunya itu siapa beliau ini? Coba. Berarti ada Ikhwan juga, ada laki-laki juga kan di sini kan? Nah, kalau untuk yang laki-laki, boleh. Ayo coba speak up, audionya diaktifkan. Siapa? Tahu sih dari TV sih, karena dia kan sering membawakan acara-acara di televisi di mana orang tua saya sering melihat, jadi saya juga tahu beliau. Oke, Masya Allah. Novel, Novel ini pendidikan di mana? Di UII dan udah lulus, alhamdulillah. Di UI. UII, Islam Oh, Indonesia, UI. Oh, oke. Sudah lulus tahun berapa? 2021 kemarin. Oke, Masya Allah. Berarti sekarang sudah bekerja atau lagi ngeplay atau bagaimana ada ini Alhamdulillah sudah bekerja di. di ekspor impor di Sentul Bogor. Oke, Masya Allah ya. Ekspor impor Sentul Bogor ini jadi kayak interview ya sama Noval jadinya ya. Oke, Masya Allah ya. Terima kasih banyak kontribusinya nih, Masya Allah ya. Iya. Jadi memang betul sekali nih, Harus Bapak begitu, Helmi Yahya. Cuk. Bapak Helmi Ah, Yahya, udah, Cuk. matiin dulu mic-nya. Iya benar, harus begitu benar Noval, benar benar. Jadi itu sebagai sebagai salah satu contoh buat teman-teman. Kalau di sini itu rasanya kalian tuh pasti berani lah gitu kan ya. Tapi nanti kalau ketemu sama saya, kita betul-betul ada di satu ruangan, itu pasti biasanya agak-agak malu, agak-agak eh, nggak berani gitu. Jadi kalau di sini tuh intensitas keberaniannya pasti naik sih ya, karena kita nggak ketemu langsung ya. Tapi nggak apa-apa, dengan seperti ini pun, seperti halnya rekan kita, teman kita Noval ini sudah percaya diri, Masya Allah ya, itu kita patut apresiasi juga. Ini bisa bicara meskipun di Zoom meeting ini. Oke, lanjut ya. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Nah, kepada Bapak Helmi ya, ini betul sekali. Beliau ini adalah rajanya kuis, salah satu public speaker yang komunikasinya juga, kemampuan berkomunikasinya itu Masya Allah luar biasa ya, bagus sekali. Dari segi pengetahuannya itu sangat luas sekali. Beliau tahu betul di setiap lini pembicaraan orang yang narasumber yang diajak berbicara sama dia ya. Nah, satu lagi, Helmi Yahya, selain ini ada juga yang lainnya. Ada ini dia, Tantowi Yahya. Nah, buat adik-adikku yang tidak tahu, Helmi Yahya dan Tantowi Yahya ini adalah mereka bersaudara, kakak beradik. Dua-duanya ini berkecimpung di dunia Udah, entertainment, di dunia program, host. udah. Dua-duanya juga sebagai host. Kalau ada yang tahu Who Wants to be a Millionaire, ini dia jagoannya nih. Gimana? Ada yang tahu nggak Who Wants to be a Millionaire? Ini dia hostnya, ya. Begitu tenang membawakan acara, begitu rileks gitu kan, Masya Allah ya. Nikmat banget gitu rasanya membedah di setiap scene program tersebut sampai akhirnya bertahun-tahun lamanya program itu diminati oleh masyarakat luas. Who Wants to be a Millionaire? Ada yang tahu kan? Ada ya? Ada, oke. Ini dia. Siapa tadi yang bilang ini? Saya, saya Ada ya, Novel ya, bilang ya Mario Teguh. Ada yang tahu dong Mario Teguh siapa nih? tahu. Tahu. Selain Novel, ada yang tahu? Yang laki-laki kayaknya cuma Novel doang ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak juga, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Lutfiah tahu.
Arya, iya tahu. Oke. Siapa Mario Teguh ini? Nah, itu dia. Ayo, pada ngetik-ngetik aja ya. Kalau kalian nggak bisa bersuara, lebih baik tapi bersuara kayak Nova tadi ya. Bapak motivator, betul sekali ya. Motivator yang kita ketahui, yang tentunya keilmuannya juga luar biasa. Beliau ini betul-betul bisa menstimulus kita agar bisa lebih jernih lagi berbicara, berpikir tentunya ya, dan bisa lebih memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hidupnya lebih baik lagi, lebih tenang lagi, dan tentunya lebih berpositif thinking gitu ya intinya ya. Nah itu dia bapak motivator kita ada Mario Teguh. Satu lagi, ini tahu Panji Pragiwaksono. Ini dia salah satu public speaker juga, kemudian um, apa namanya stand up komedian, komika ya. Nah beliau juga dikenal dengan salah satu kritikus politik ya, lebih kepada condong politik mungkin sekarang ya, dan tentunya dengan keilmuan public speaking. Tahu kayaknya kakak ya betul sekali ya, dengan kemampuan public speakingnya, kemampuan berbicaranya di depan orang juga sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Ini dia Panji Pragiwaksono, pasti kalian tahu ya. Satu lagi, ini ada yang tahu? Aiman Wijaksono. Ini adalah jurnalis ya, yang selalu ada apa namanya ya, orang yang berjasa ya di balik kesuksesan sebuah program-program. Dulu Kompas TV juga gitu kan. Nah, ini sekarang beliau udah hadir di depan mata, bisa dilihat sama kalian juga diinvestigasi dan segala macam. Sama-sama mempunyai teknik komunikasi yang baik, kemudian apa namanya ilmu-ilmu public speakingnya juga luar biasa yang tentunya harus kita pelajari dari mereka semua ini. Nah, kita kenali beberapa public speaker, presenter seputar dunia ya. Kamu kayaknya tahu banget program zaman dulu, tahu bukan, nggak tahu nama kata. Ya, namanya Ayuman ya, presenter. Ini dia lebih kepada news anchor ya, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, mereka ini sebagai seorang public speaker, kita masih lama ya ini ya. Nanti kalau misalnya sudah mau selesai sekiranya ya, boleh nanti di apa namanya di chat, di teks ya, khawatirnya malah kebablasan. Oke, lanjut lagi ya. Mereka bisa dikategorikan sebagai seorang public speaker yang baik karena mereka ini mempunyai sebuah kemampuan yang luar biasa yang sebetulnya orang-orang juga udah punya. Orang-orang tuh sudah bisa itu, tapi ada yang harus diasah, ada yang memang dia itu pembawaannya sudah baik, kemudian tinggal diarah sedikit, akhirnya bagus. Kemampuan apa itu? Kemampuan, ada yang tahu kemampuan apa? Kemampuan apa? Coba ketik. Noval, tahu kemampuan apa? Gak ada suara, bisa makan dulu nih kayaknya nih. Kemampuan komunikasi. Jadi sesimpel ini sebetulnya, sesederhana ini sebenarnya ya, komunikasi ini menjadi salah satu utama kita untuk bisa jadi publik, berbicara dengan PD. Nah, salah satunya ya, berbicara dengan PD ini salah satu hal yang nanti harus harus dipunyai, harus digunakan di dalam teknik komunikasi ya. Bukan berbicara dengan PD-nya, tapi komunikasi ini adalah landasan utama ya. Poin utama, landasan utama kenapa kita bisa berbicara dengan orang, dengan umum itu mungkin dengan tenang, dengan lancar ibaratnya ya. Seperti public speaker yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemampuan komunikasi yang baik tentunya akan menyampaikan sebuah pesan yang tentunya baik juga untuk kepada rekan-rekan di luar sana atau mungkin teman-teman sekalipun yang lagi berdiskusi ini. Itu pesan akan tersampaikan dengan baik apabila kita mempunyai ilmu komunikasinya juga yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kita akan lihat ini ada sebuah sedikit video cuplikan ya yang mungkin bisa kalian lihat. Kalau kalian merasakan hal yang sama, coba tulis di teks sama. Tulis di teks sama. Artinya kalau ada muncul tulis di teks ya itu berarti kalian masih join di Zoom meeting ini ya.
and I am uh, Nah, ada yang merasakan hal yang sama? Betul. Terus siapa lagi? Sama Kak, terkadang gitu. Iya, bener banget. Bener ya, begitu kalian presentasi di depan gitu buat dosen-dosen, begitu ya, gugup ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ada Kak, sama ya. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Kita coba artinya kejadian-kejadian seperti ini sebetulnya lumrah untuk dirasakan oleh beberapa orang ya, termasuk saya sendiri ya. Termasuk saya sendiri pun sebetulnya pernah merasakan hal-hal yang sama seperti yang kalian rasakan juga. Seperti apa contohnya? Nah, ini dia ya. Ketakutan terbesar setiap orang-orang untuk tampil di depan orang banyak itu sebetulnya banyak banget. Banyak sekali dan nggak dipungkiri saya pribadi pun terkadang, bukan terkadang juga ya, ada kalanya untuk di detik-detik pertama itu pasti akan merasa gugup, pasti akan merasa sulit untuk berbicara, pikiran juga buyar dan lain sebagainya. Itu pasti wajar sekali. Nah, ketakutan ketakutan terbesar itu kita akan samakan. Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti ini? Nah, mulai berasa demam panggung, betul ya? Kemudian kalian juga merasakan juga yang namanya gugup kalau udah ketemu sama orang banyak, presentasi, gugup, kemudian takut salah, takut terlihat jelek. Nah, ini nih yang penting yang harus kalian benahi. Kemudian apalagi ketakutan terbesar kalian nih? Takut gagal, benar ya? Nah, kemudian cemas, ya kan? Kalau disuruh maju ke depan, udah mulai salting, udah cemas-cemas sendiri gitu kan, grogi-grogi, sikut kanan, sikut kiri, udah lu aja gitu ya. Pasti udah begitu kan? Kemudian tidak pede ini apalagi ya. Kemudian apalagi dilihat banyak orang. Oh itu, ini salah satunya dilihat banyak orang. Dan sekian apa ya orang yang saya tanya, saya tuh suka iseng nanya, kenapa sih kamu itu kok nggak mau muncul di depan, nggak mau ngomong di depan orang banyak tuh kenapa gitu kan? Dan beberapa di antaranya itu, ya itu dilihat banyak orang malu gitu, malu aja dilihat banyak orang gitu ya. Dan tentunya ini nih, ini takut dipermalukan. Takut dipermalukan ini menjadi landasan dasar juga nih kepada orang-orang yang waduh kayaknya udah males banget itu untuk maju ke depan kan karena takut disorakin kan. Biasanya kalau anak-anak nih mau yang SMP, SMA ataupun kuliah itu kan pasti disorakin ya. Woi, woi, woi gitu, ada yang dilempar-lempar kertas atau apa gimana. Mungkin ada beberapa yang pede ya. Kalau saya sih pede-pede aja ya. Semakin saya disorakin dulu tuh, saya semakin hayo gitu jadi gitu. Nah, mungkin ada juga yang lain kalau semakin disorakin dia kayaknya udah langsung baper, langsung udah mulai berasa dibully gitu ya. Nah, itu dari beberapa poin yang dirangkum ketakutan-ketakutan terbesar seseorang apabila mau berbicara di depan orang banyak atau di depan umum ya. Dan selebihnya pasti kalian sudah kenali diri sendiri, udah tahu seperti apa, itu masih banyak lagi. Nah, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau ataupun ragu seperti merasa bahwa saya ini kok kayaknya memang orang paling introvert, orang paling dipermalukan, nggak perlu khawatir. Karena berdasarkan riset yang memang saya temukan juga, ini saya dapat sumber juga, 10 ketakutan yang paling umum yang sering ditemui yang paling pertama itu adalah berbicara di depan apa umum ya. Berbicara di depan umum itu berarti menjadi sebuah kewajaran buat kita semua nih yang tadinya teman-teman di sini tuh yang tadi nulis-nulis ketik-ketik aku takut, aku malu atau aku introvert, nggak perlu khawatir, tenang aja karena itu menjadi posisi pertama ketakutan yang paling umum. Kalian bisa dilihat dari hantu, badut, kegelapan, mayat hidup itu tuh range-nya itu malah kecil ya. Naik pesawat dan segala macam kalian bisa baca itu range-nya malah kecil. Justru malah yang paling besar range-nya itu adalah berbicara di depan umum. Nah, itu mungkin udah sunatullah ya, udah naluri manusia mungkin ya. Mereka pada takut kalau misalnya
berbicara di depan umum. Nggak apa-apa, santai ya. Nah, kenapa harus santai? Kalian harus melihat. Ini dari sumber juga yang saya dapatkan. Dan saya ketahui juga dari beberapa rekan-rekan kalau setiap ngobrol gitu ya. Santai aja. Tahu Steve Jobs kan, pendiri Apple? Ternyata beliau ini pada dasarnya mereka itu gugup seperti John Lennon. John Lennon mungkin kalian tahu. John Lennon itu musisi era dulu ya, The Beatles. Maaf. Nah, yang seperti kalian sudah ketahui, dia ini selalu muntah di setiap kali akan tampil dan ternyata memang itu betul ya. Jadi kegugupan itu bukan hanya dialami oleh kita nih, ternyata para petinggi-petinggi di sana, nih, orang-orang terkenal, mereka itu ternyata malah jauh lebih ekstra gugup lagi nih seperti Steve Jobs yang selalu latihan selama beberapa jam itu sebelum pidato tuh mungkin di backstage tuh selalu latihan terus aja karena dia tahu kalau kekurangan dia itu mungkin gugup gitu ya. Nah, ada cara mengatasinya ada. Insya Allah kalian bisa melewati itu juga. Nah, ini hilangkan ketakutan. Kok ada ini ya? Bagaimana ini cara menghapusnya? Baru nggak? Kelihatan nggak ada coretan merahnya? Sama banget ya. Ini ada coretan tampilan gini, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ini kok bisa ada muncul? Saya nggak tahu nih kok tiba-tiba ada muncul. Ngapusnya mana ya? Coba yang tahu ini kali ya. Apa lanjut aja ya? Oke. Kalau tahu nih caranya buat ngapusin, lanjut ya. Nah, oh iya, pantesan tadi ada tulisan apa? Fatimah ya. Oh, kalau saya nggak bisa ngapusnya ya, Fatimah ya. Oke, boleh tolong ya, Fatimah hapus ya. Oke, lanjut ya. Ini slide-nya masih banyak nih. Kalau kalau nggak cukup waktunya, kayak bikin sesi kedua apa ya? Kalau pada mau ya. Oke, jadi boleh hilangkan ketakutan itu. Semuanya yang tadi sudah dipaparkan ya. Yang tadi yang cemas, gugup, dan segala macam. Hilangkan ketakutan itu dengan cara apa sih? Bacun Hakim. Dengan cara apa gitu ya? Caranya tuh gimana gitu. Jangan cuma speak doang, jangan cuma ngomong doang. Gimana prakteknya? Kadang-kadang suka susah gitu. Caranya itu adalah dengan merubah. Fatimah, tolong coretannya hapus. Ayo Fatimah. Dengan merubah apa? Sambil minum ya, boleh ya. Dari tadi ngomong terus nggak dikasih jeda minum kayak ini. Bismillah. Maaf ya, agak sedikit casual aja, nggak apa-apa, santai ya. Ini jadi kayak iklan air minum ya. Kalian nontonin saya minum. Oke, lanjut. Fatimah, gimana ini Fatimah? Hilangkan ketakutan kalian dengan cara apa sih? Dengan cara merubah. Merubah apa? Apa? Yang suka pusing-pusing. Merubah mindset. Aduh, ya Allah, cuma mindset doang. Mindset. Iya, mindset. Cuma mindset, bener. Cuma mindset. Basic ya, coba tanamkan kepada diri kalian. Ini tuh cuma sekedar mindset aja. Bener-bener yang ada di dalam pikiran kalian aja. Betul, bener ya. Saya tuh berbicara tuh bener karena saya tuh terjun langsung praktek. Ya tadi saya bilang dari 2006 MC, bawain acara ke sana kemari, terus saya ngobrol sama orang yang nggak nggak pede, malu segala macam. Ternyata memang rata-rata seperti itu dan ya itu tuh akhirnya bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu. Tapi dasarnya itu adalah itu tadi tuh. Asia, Wahyuni, teman-teman lainnya yang sudah menjawab. Nah, itu dia mindset ya yang harus dirubah. Mindset seperti apa yang harus dirubah? Ya, ingat ya, hilangkan ketakutannya dengan cara merubah mindset. Mindset seperti apa yang harus dirubah? Yaitu mindset negatif. Apa? Mindset negatif. Seperti apa pemikiran-pemikiran negatif itu ya ada di pikiran kita nih gitu. Begitu kita
mau presentasi. Eh, Tadi admin siapa namanya? Ninda ya. Pokoknya tadi ada admin. Deg-degan nggak begitu kamu mau mulai? Coba jawab. Admin siapa tadi? Iya, deg-degan Kak. Siapa namanya? Linda. Oh, Ninda. Oke. Deg-degan ya? Kenapa deg-degannya? Karena tadi itu ada kendala juga, jadi buru-buru. Terus? Terus belum terbiasa Ya, jadi terus? MC. Oke. Tapi berarti beberapa kali pembukaan yang kemarin juga kamu ya buka acaranya. Kalau kemarin ganti-gantian. Ganti-gantian. Oke. Tadi sih begitu saya perhatikan, itu kembali lagi ya. Saya di sini bukan menggurui, bukan menilai kalau saya ternyata bagus, perfect itu enggak, tapi karena memang saya sudah pernah terjun juga, jadi setidaknya saya tahu kanan, kiri, atas, depan, belakangnya tahu. Tadi begitu saya perhatikan juga ada jeda eh terus ada jeda-jeda kosong. Nah, itu nanti bisa diperbaiki nih sama Ninda ya. Latihan nanti akan kita bahas di sini ya. Nah, mindset negatif seperti mungkin Ninda tadi ada kasusnya karena memang gugup karena ada trouble itu sampai akhirnya membawa ke diri dia jadi apa namanya auranya tuh jadi aur-auran. Artinya tuh karena memang ada trouble, jadi pikiran dia tuh kemana-mana akhirnya jadi nggak konsen untuk membawakan acara. Jadi aura negatif, pikiran negatif itu harus dibuang. Seperti apa? Eli Fatimah, kenapa kamu tulis-tulis lagi? Hey, kenapa? Ini ada coretan-coretan lagi kamu memenuhi layar saya. Woi, boleh dihapus ya? Oke, lanjut ya. Hal seperti apa sih negatif ini? Hal-halnya, ini dia. Saya tidak bisa. Benar nggak? Benar ya? Sepakat ya? Begitu disuruh maju, ayo kamu aja maju. Ah, aku nggak bisa. Nah udah, dari ngomong aku nggak bisa aja tuh, ya udah, otak tuh tertanam terus aku nggak bisa gitu. Emangnya Bacun Hakim pernah bilang saya bisa terus? Enggak, saya juga ada kalanya selalu bilang pernah gitu. Ayo Bacun, kamu aja yang maju. Bisa deh. Pernah, manusiawi wajar, tapi tingkat saya bilang tidak bisa ini tuh saya pribadi masih bisa saya tekan gitu kan. Karena saya tahu ada potensi nih. Jadi kayaknya bisa deh, kayaknya bisa. Nah, ini saya coba rubah pelan-pelan ya udah ini coba kita hajar lagi nih ketidakbisaan ini tuh sampai dia hilang gitu ya. Saya tidak bisa kemudian apalagi nih mindset negatif yang biasanya orang-orang temui adalah saya takut gagal. Ini juga salah satunya ya. Saya nggak bisa, Kak. Saya itu takut gagal juga presentasinya. Takut aja gitu. Jangan. No, itu harus dihilangkan. Saya malu, yes, itu dia yang sering banyak banget terjadi. Oke, ini saya malu di sini. Saya mau tekankan ya kepada ini umum ya, ini kan kajian-kajian umum ya. Tapi insya Allah ini menjadi ilmu juga ya, disampaikan juga ya, insya Allah ya. Mungkin ada teman-teman yang memang sudah tahu ilmunya, tetap harus diaplikasikan, tetap harus diterapkan juga ya. Dan yang belum tahu mungkin ini menjadi jariah juga ya, ilmu jariah juga. Saya malu di sini artinya untuk kepada perempuan-perempuan ya secara harfiahnya, secara dasar itu memang harus punya sifat malu ya betul ya secara agama yang sudah teman-teman ketahui yang sudah ada sesuai dengan syariat wanita itu wajib banget mempunyai rasa malu. Tapi kita ini sekarang berbicara di ranah keilmuan duniawi yang tentunya bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bersosialisasi dan khususnya kepada pekerjaan. Ya, tentunya dengan ada treatment pelajaran diniyah dari guru-guru kita, dari guru-guru agama kita nih, itu nanti akan beriringan bareng bersinergi, insya Allah bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Ya, artinya bukan berarti saya bilang kamu harus nggak punya malu ya. Artinya saya malu di sini itu dalam konteksnya kepada presentasi dan lain-lain ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi hilangkan mindset negatif, saya tidak bisa, saya takut gagal, saya malu itu coba hilangkan. Lanjut, saya bicaranya tidak lancar. Ini juga salah satunya ya. Mindset negatif yang sering ditemukan, aduh, saya nggak bisa ngomong
ngomong, nggak bisa lancar ngomongnya gitu kan. Oke, belibet kadang-kadang gitu ya pasti bilang. Saya malas. Sebetulnya bukan berbicara di depan umum aja ya. Mungkin ada beberapa poin lainnya suka malas juga. Tapi ini banyak juga kendala teman-teman yang begitu disuruh berbicara di depan umum, nggak punya kemampuan, akhirnya dia bilang malas. No, itu harus dirubah. Dirubahnya bagaimana sih gitu kan ya. Mindset negatif ini tuh harusnya bagaimana dirubahnya. Perubahan mindset negatif ini kalian harus tanamkan, harus dirubah dengan mindset yang tentunya apa? Positif. Sebetulnya sesimpel ini ya, iya emang sesimpel ini, bener. Yang negatif tadinya kita rubah jadi positif. Itu aja sebetulnya. Dari yang saya tidak bisa menjadi iya, saya bisa. Mungkin tadi tidak juga sebelumnya ya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Begitu ditunjuk atau mungkin dia sendiri yang menawarkan jadi host di sini, mungkin di dalam hatinya, aduh aku nggak bisa, aduh aku tuh nggak bisa. Tapi karena tuntutan dari program, dari kampus yang mengharuskan Ninda akhirnya jadi maju ke depan, garda depan jadi MC hostnya, akhirnya jadi bisa kan. Nah, jadi mau kan, itu karena memang ada tuntutan juga. Tapi selain daripada itu, tanamkan kepada pikiran kalian, saya bisa. Nah, yang kedua, begitu kalian mempunyai rasa, saya tidak mampu nih, ya sudah, tinggal ditanamkan kepada diri kalian, yes, saya mampu, saya bisa kok gitu kan. Begitulah ada tugas, tolong presentasikan tadi tuh apa novel ya, ekspor impor gitu ya, apa tadi ekspor impor apa ya, ya begitu ada presentasi kepada atasan dan kamu memiliki kemampuannya agak sedikit kurang nih, takut gagal dan segala macam, coba tanamkan kepada diri kamu itu, saya mampu, saya bisa. Nah, itu pasti insya Allah bisa. Saya malu, berubahlah. Saya percaya diri kok gitu. Saya percaya diri. Saya percaya diri. Kabacun Hakim malu apa malu-maluin? Kayaknya saya malu-maluin ya. Tapi insya Allah saya percaya diri. Oke, lanjut ya. Saya bicara tidak lancar, rubah. Kalimatnya, bahasanya, mindset positifnya menjadi saya lancar bicara. Ada doanya kan? Pasti yang sudah mengetahui, sudah paham betul doanya seperti apa, itu nanti bisa dibaca juga doanya. Kemudian ketika ada seseorang yang malas, rubah pikiran itu menjadi saya rajin kok, bisa kok, ini gampang gitu. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah pasti bisa ya. Hal-hal negatif ini masih banyak. Kalian nanti tulis satu persatu, boleh kalian nanti jabarkan apa namanya, ketidakmampuan kalian itu apa saja, dan kemudian kalian langsung bisa list, pindahkan, switch menjadi hal-hal yang positif ya. Nah, kemudian kita berbicara, memangnya public speaking itu penting banget, Bacun Hakim. Nah, seperti yang tadi sudah kita apa namanya, ada yang chat nggak? Seperti yang tadi kita sudah bahas, public speaking itu penting sekali. Terus memangnya sepenting itu ilmu komunikasi? Iya, sepenting itu ilmu komunikasinya ya. Emangnya kenapa harus public speaking? Emangnya kenapa harus ilmu komunikasi? Nah, ya, karena saking sepenting itunya komunikasi dan public speaking ini, dia itu erat banget kaitannya dengan sebuah pencapaian atau sebuah target. Apalagi teman-teman yang mungkin nanti mau lulus kuliah kemudian bekerja, seperti Noval yang akhirnya kan sudah lulus kemudian bekerja, sebelumnya itu pasti melakukan tes atau interview, betul nggak? Betul lah, ya kan? Kecuali seorang pewaris yang udah punya perusahaan, bapaknya didelegasikan, itu mungkin beda halnya. Tapi kalau kita nih orang-orang perintis yang memang betul-betul dari nol, itu kalian tuh harus punya soft skill, betul deh, harus punya kemampuan yang lain. Ini percaya banget sama saya, percaya, yakin. Itu harus punya kemampuan, karena saya tuh saya tuh termasuk salah satu apa namanya, hal yang ada di situ gitu. Ini kalau boleh jujur ya, semuanya pada ada nggak sih atau kalian pada tidur? Ada dulu, jangan tidur nih semuanya nih. Masih ada apa enggak, oi? Ada nggak? Masih. Bener, masih. Terakhir sampai apa bahasannya?
Mana? Coba kalau emang ada yang nyimak soft skill terus yang lain mana nih? Cuma 3 orang doang kayaknya yang hadir. Kemampuan. Oke. Semoga masih menyimak ya. Ada berapa orang sih? Oh, ada 22 ya. Semoga semua masih menyimak ya. Karena ini YTTA ya bahasa bahasa sekarang ya, yang tahu-tahu aja ya. Oke, lanjut ya. Karena ini kalau boleh jujur ya, jujur ini bahasa-bahasa orang-orang sekarang. Ini kalau boleh jujur ya, padahal emang harus jujur ya. Kategori ini ya. Kenapa sih komunikasi dan public speaking itu penting banget dan sepenting itu? Karena saya itu sangat-sangat merasakan banget. Nanti ada pembahasan nih setelah tabel ini nih, setelah scene ini, ada pembahasan di mana kalian itu harus mengenali diri kalian, mengenali sejauh mana diri kalian itu, seperti apa, identifikasi diri kalian ini, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, itu jabarkan. Nah, ini saya pribadi, ini jujur nih sama teman-teman ya, saya tuh aslinya nih, saya itu boleh dibilang bahasa kasarnya tuh apa ya, lemot bahasa kasarnya ya, lemot lah. Maksudnya artinya gini, mungkin di antara teman-teman saya itu pencapaiannya agak kurang sedikit, tapi saya ngerti gitu ya, intinya gitu ya, lemot lah. Teman-teman kalian juga pasti ada ya. Nah, ketika kita tahu kekurangan kita nih, saya tuh mikir gitu kan, ya iya sih masa iya saya gini-gini doang gitu kan. Tapi karena memang Allah tadi yang saya bilang ya, ya Allah memang memberikan dua hal. Yang pertama memang udah turunan, yang kedua tuh bisa jadi di tengah jalan dia hidup dia bisa lancar. Nah, saya ini udah alokasi dari orok, udah dari bayi ngomel, ngoceh, bawel, lebay, heboh udah dikasih. Nah, saya tahu ketika saya punya kelebihan ini, saya tutupilah dengan kekurangan-kekurangan ini gitu kan. Sampaiannya ya udah, sampaiannya saya nih di sini, saya duduk di sini berdiri duduk di tengah-tengah kalian. Tiada lain kalau bukan karena kehendak Allah, itu juga karena public speaking, karena ilmu komunikasi. Aslinya tuh sebetulnya karena memang saya tuh suka ngomong aja, karena memang saya tuh cerewet. Nah, jadi buat teman-teman yang cerewet, yang suka ngomong itu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Nanti akan bisa menemukan satu titik di mana kalian bisa mendapatkan sebuah pekerjaan ya. Saya dari satu titik nge-MC karena memang modal ngomong, ini jadi bisa tuh nge-MC. Dari nge-MC atau jadi public speaker atau jadi motivator dan sharing materi narasumber yang lain-lain, itu nanti nyampe lagi, nyambung lagi karena hanya modal ngomong, modal komunikasi gitu aja. Sesimpel itu doang. Saya juga cuman ngobrol sama teman, lu lagi sibuk apa gitu, ini lagi biasa ngisi webinar dan segala macam. Oh, Masya Allah, bagus ya. Cuman dari situ doang, karena kita memang ngomongnya juga enak, ada intonasinya, ada gestur, ini nanti akan kita bahas. Jadi ada konektivitas antara satu orang ke orang lain untuk ngomong tuh, jadi iya ya, oh kayaknya lu bisa deh ngisi, mau nggak ngisi acara nih, atau nggak mau nggak jadi host di acara ini, atau mau nggak jadi pemateri. Itu kemungkinan tuh terbuka sangat lebar, banyak sekali gitu ya. Jadi kenapa sepenting itu? Karena memang dia ini bisa membuka peluang kepada dunia pekerjaan dan juga memang digunakan untuk menunjang setiap pekerjaan tadi yang saya maksud ya. Untuk pekerjaan. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Sepenting itu, yes, sepenting itu. Kenapa tujuannya? Karena ya itu tadi nih, public speaking ini mau tidak mau dan secara sadar atau tidak sadar ini membangun kebersamaan. Karena dengan kalian ngobrol man to man nih, berdua nih, kok kalian yang cewek-cewek, yang perempuan-perempuan nih pasti suka ngobrol sama teman-temannya berduaan, curhat bahasanya. Itu kan jadi kayak chemistry-nya kuat ya. Membangun kebersamaan. Itu tapi kalian hanya internal, kalian cuma di dalam aja. Artinya tuh kayak cuma teman satu teman yang udah kenal kan. Coba kalau kalian ngobrol sama orang asing, nggak akan mungkin kayak seperti itu. Nah, ini sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa bicara dengan orang yang nggak dikenal, orang asing, apalagi orang banyak. Tapi gimana cara kita bisa punya chemistry seperti halnya bestie kalian di saat lagi curhat gitu kan, di saat lagi tugasnya banyak banget, itu pasti sama-sama merasakan, iya ya sabar ya kamu ya, kurang lebih seperti itu. Karena dengan soft skill ini bisa menunjang pekerjaan dan bisa membangun kebersamaan juga. Kemudian selanjutnya, selain membangun kebersamaan, ini juga mendukung pencapaian target ya. Salah satunya adalah pekerjaan yang kalian inginkan. Seperti Naufal tadi bekerja di Bogor, mungkin dengan ketidaktahuan Naufal ketika di interview, tidak tahu ilmu komunikasi, hanya sekedarnya menjawab, itu mungkin salah satu beberapa persen dari yang Allah kasih sampainya kamu bisa mencapai target untuk bisa lolos dalam sebuah pekerjaan. Coba kalau kamu praktekkan dari cara kamu menjawab,
cara kamu gestur ketika ditanya sama atasan atau sama HRD itu mungkin bisa dapat poin plus ya. Mungkin ada poin plusnya. Mungkin ada poin plusnya. Nanti akan saya sharing juga yang lainnya ya. Kemudian ini juga membangun keyakinan, sudah pasti kita menjadi lebih pede lagi. Membangun kepercayaan diri sudah pasti juga, yang tadinya kalian tidak pede menjadi percaya diri. Menjangkau waktu lebih cepat itu maksudnya di sini adalah kita bisa lebih lebih cepat lagi dalam mendapatkan sebuah target ya, daripada orang yang kebanyakan AE ini yang kadang-kadang suka lama gitu. Jadi ketika ada sales nih, biasanya suka ada sales gitu kan, yang di jalan-jalan tuh dengan cepat pembahasannya, komunikasi gaya bicaranya itu pasti selalu bisa mendapatkan closingan produk yang dia jual gitu ya. Kemudian salah satu hal yang paling penting ketika kita belajar public speaking itu adalah ternyata menumbuhkan skill leadership atau kemampuan kepemimpinan kita ya. Karena dengan kita berbicara di depan umum, di depan orang nih, secara tidak langsung kita itu bisa mengarahkan sesuatu hal agar orang tersebut tergerak untuk melakukan hal tersebut juga gitu. Jadi itu secara mindset, secara pikiran itu pasti akan terbawa juga, sehingga kalian juga dijadikan sebuah bos gitu ya dalam sebuah percakapan. Oh ya, nanti akan diarahkan. Nah, coba deh kalian perhatikan guru-guru kalian atau mungkin atasan-atasan di dalam pekerjaan itu, kalau memang dia punya public speaking yang baik, pasti dia memang sudah bertumbuh skill leadership-nya sampai akhirnya pekerjaan atau karyawannya juga bisa dengan tenang mengiyakan perintahnya gitu ya. Nah, mudah bergaul ini juga yang tadinya bisa dilakukan. Yang introvert tadi jangan khawatir, jangan sedih ya. Karena dengan public speaking teman-teman bisa insya Allah mudah bergaul juga, tentunya dengan batasan tertentu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan juga adalah how to be a good speaker. Ini salah satu poin utama yang kita bahas juga ya. Terus gimana nih Kak Bacun Hakim caranya untuk bisa menjadi seorang public speaker atau seorang pembicara yang baik? Saya tidak mengatakan kalau saya baik. Saya tidak mengatakan kalau saya tuh pinter, bagus berbicaranya. Tidak ya, sama sekali. Bahwa saya juga masih banyak kekurangan, saya masih banyak harus belajar. Ini hanya sharing semata, insya Allah. Kalau kalian malah justru lebih tahu lagi ilmu-ilmu yang lain, malah lebih bagus dan bisa sharing ke saya, insya Allah nanti ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih caranya untuk menjadi good public speaker versi Bacun Hakim berdasarkan pengalaman dan juga observasi dari teman-teman saya yang lainnya ya. Ini dia. Nah, ingat nggak tadi saya bilang apa? Ingat ya, identifikasi diri sendiri. Ya, begitu saya tadi cerita, ingat nggak Bacun ini dulunya bagaimana, orang gimana? Nah, kenali diri sendiri. Catat ya, catat. Insya Allah kalau ada pertemuan selanjutnya nanti akan saya tanya apa yang dicatat. Ya, kenali diri sendiri. Itu wajib banget. Dengan mengenali diri sendiri, kalian akan tahu secara pelan-pelan kekurangan dan kelebihan. Ya, dicatat nih di kertas. Kenali diri sendiri. Itu sekalian catat nih. Kekurangan atau kelemahan itu apa tuh kalian? Jabarkan jujur, tapi ya betul-betul jujur. Kemudian kelebihan kalian itu apa? Itu jabarkan. Itu jabarkan. Terus nanti kalian akan mengetahui bagaimana caranya nanti secara pelan-pelan sambil kita latihan untuk menutupi kekurangan itu seperti apa. Kalian akan mengetahui itu ya. Nah, bagi yang sudah bekerja, kalau saya pernah juga di interview, pasti di interview juga oleh HRD. Kekurangan kamu apa? Kelemahan kamu apa? Nah, itu pasti ditanya. Ini salah satu juga untuk tolak ukur HRD agar tahu juga karakter pegawai, calon pegawai. Nah, itu jadi kenali diri sendiri ya. Seperti saya tadi, saya ini orangnya agak-agak gimana gitu ya. Otaknya orangnya. Nah, itu nggak apa-apa ditulis aja ya. Kemudian, nah ini ya, kenali audiens ya. Ketika kalian menjadi seorang pembicara nih, katakanlah berbicara di depan teman-teman sendiri pun dalam sebuah kelas, itu tetap kalian harus kenali audiensnya seperti apa. Contoh ini saya yang sudah lakukan kepada Ninda di komunikasi nih, saya tanya kepada dia, ini yang datang mahasiswa semuanya, mahasiswi semuanya. Nah, itu saya tanya tuh. Digali lagi ya.
Kemudian nih ikhwan akhwat, perempuan laki-laki, mahasiswa mahasiswi, iya gitu kan. Kemudian umum kah? Iya umum. Jadi kurang lebih sebelum kita memulai acara, setidaknya kita tergambar, oh saya juga sambil berjalan nih, setiap kali di motor apa di mana, oh buat nanti itu berarti mahasiswi-mahasiswi nih, mahasiswa-mahasiswa nih. Terus umum gitu kan, ya umum berarti kan ada yang mungkin udah kerja juga, ada bagaimana, itu pasti tergambar tuh di riset gitu kan. Sampainya ya karena saya sudah pernah menjadi mahasiswa, mahasiswi juga sudah pernah, mulailah kita menyesuaikan dengan audiens tersebut ya, gaya bicaranya atau mungkin secara emosi juga kita samakan. Nah makanya saya bilang udah santai aja, casual, santai aja, maksudnya kalau kita ketemu nih ya udah santai aja, nggak, saya juga nggak mau sekaku bagaimana caranya itu, karena saya juga itu bukan saya banget, jadi santai aja ya. Nah itu tadi ya, kenali audiens. Tapi kalau ternyata misalkan audiens saya nih guru-guru kita nih, dosen-dosen, ya kan nggak perlu manya-manya juga kan, kita tetap harus bisa memakemkan itu. Nah itu salah satunya kenali audiens ya. Oke, penguasaan panggung ini kalau kalian lagi mau apa namanya presentasi, izin minum ya, maaf ya, lumayan panjang juga nih. Bismillah. Sampai sini paham atau bagaimana nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh belum ya, belum bertanya. Sampai sini paham ya? Bismillah kakak, apa izin live duluan kode lobet. Oke, boleh silakan ya. Lanjut ya kalau gitu ya. Oke, penguasaan panggung itu penting ya. So, boleh dicatat juga ya. Insya Allah ya, siap ya. Semoga Allah kuatkan, mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah lebih berkah lagi ya, insya Allah ya. Oke, penguasaan panggung itu sangat sangat penting banget, sangat penting banget. Penguasaan panggung itu adalah kalau kalian lagi mau tadi presentasi, pertama yang harus kalian lakukan itu salah satunya adalah penguasaan panggung. Meskipun kalian tahu ya, presentasi besok di depan dosen-dosen itu ada di kelas A gitu ya. Ada di kelas A. Oh, kelasnya A itu ya. Oh, kalian tahu, tapi kalian harus cek itu kelasnya. Kalian harus tahu kelasnya gimana. Meskipun kalian udah tahu, datang aja. Itu yang dinamakan penguasaan panggung. Kalian buka pintu, kalian lihat area sekitar nih, ruangan nih seperti apa. Oh, ini ya nanti saya bakal presentasi. Oh, ini ya mejanya di sini ya. Oh, ini nanti dosen-dosennya di sini nih. Oh, nanti papan tulisnya di sini, whiteboardnya. Berarti saya nanti kayaknya begini deh gayanya. Nah, ini ya yang dinamakan penguasaan panggung. Ketika kalian tahu panggungnya seperti apa, kalian bisa melihat, bisa membaca situasi. Oh, nanti kayaknya nanti saya begini, kayaknya nanti saya begitu. Nah, itu setidaknya kalian bisa merasakan sebelum-sebelumnya nih. Karena itu sangat penting banget buat seorang public speaker ya. Dulu zaman saya masih MC, itu tuh saya tuh gimana ya? Saya tuh selalu betulan datang ke tempatnya ya. Mungkin beberapa jam sebelumnya untuk tahu stage-nya itu seperti apa gitu. Kayak dulu tuh di PRJ, saya nge-MC selama 30 hari, saya nge-MC di PRJ. Dari Senin sampai Minggu ya, bukan Senin sampai Jumat, Senin sampai Minggu saya nge-MC di PRJ. Di jam pagi sampai dengan malam itu saya nge-MC PRJ 30 hari berturut-turut. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Itu saya lihat dulu stage-nya seperti apa. Oh gini ya ruangannya, oh begini ya, oh begini ya, oh sudutnya itu ya. Sampai akhirnya udah bener-bener ngeblend si tempatnya itu. Jadi saya tuh tahu spot di mana saya untuk games, spot di mana saya nanti untuk narik pengunjung, untuk ngasih produk, ngasih brosur, itu saya tahu. Kayak menguasai panggung, alhamdulillah atas izin Allah ya. Nah itu salah satu hal yang paling penting juga. Jadi untuk kalian apa namanya presentasi ya, panggung. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan materi. Nah ini penguasaan materi. Benar ya? Penguasaan oke. Penguasaan materi seperti ini yang salah satu fondasi utama ya yang harus dilakukan buat kalian. Karena kalau dengan kalian tidak menguasai materi, kalian pasti akan pelangak-pelongo. Pasti kalian tuh nggak akan tahu apa yang harus dibawakan. Dan itu wajib banget. Salah satunya ini nih. Dengan materi yang saya buat, pasti saya setidaknya dengan alhamdulillah dengan atas izin Allah segala kesibukan saya misalkan gitu ya, tetap saya tuh ulas lagi, oh nanti begini ya, oh nanti begini ya, terus saya pikirin lagi, terus ya itu hanya kita baca-baca lagi aja nih materi-materi presentasi kita nih sampai benar-benar ada di pikiran kita nih ya, kalau bisa ada di badan, terus di lisan dikeluarkan,
latihan. Nah, penguasaan materi itu sangat penting sekali. Apalagi kalau kalian di bidang itu udah lebih enak gitu ya. Lanjut, intonasi dan powerful. Ini dia ya. Intonasi dan powerful. Kadang saya juga suka lupa diri untuk intonasi dan juga powerful. Tapi karena memang basicnya Bacun Hakim ini udah sedikit agak power dan agak sedikit intonasinya, nah mungkin sedikit terbantu ya. Intonasi dan powerful itu wajib banget. Jadi buat Ninda, admin-admin, calon-calon admin, host-host di luar sana, ini penting banget untuk intonasi ya. Untuk ahwat memang, untuk perempuan memang harus dijaga. Tapi untuk ranah-ranah tertentu itu bisa menjadi salah satu keutamaan ya. Ketika kalian ahwat perempuan semuanya itu boleh. Tapi mungkin kalau kalian ada ikhwan, ada laki-lakinya, ya itu baru dijaga. Artinya bukan benar-benar mutlak nggak boleh ya, tetap ada boleh juga ya. Intonasi itu penting banget karena dengan intonasi kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan itu insya Allah akan nempel juga di pikiran-pikiran apa namanya pengunjung atau penonton. Nah, insya Allah ya dengan powerful juga tentunya bisa membantu kalian untuk bisa menguatkan informasi pesan itu ya. How to be a good speaker itu dia ya. Eye contact tentunya jangan lupa dicatatnya. Eye contact ini adalah bagaimana kalian itu berbicara dengan orang-orang dari mata ke mata nih. Kayak begini nih, dari mata ke mata nih. Itu wajib banget salah satu standarisasi yang wajib dilakukan oleh seorang MC, public speaker itu wajib banget eye contact. Nah, mungkin ada yang malu ya ketika kalian langsung ngomong, langsung ketemu karena buang muka lah atau apalah gitu karena itu malu. Itu mungkin malu, tapi ini adalah salah satu hal yang penting ya, eye contact ya agar bisa heart to heart pembicaraannya ya. Tapi ingat ya, ada batasannya karena kita sudah mengenal agama, setidaknya buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu, jangan sampai terdistract antara laki-laki dan perempuan, eye contact-nya seperti apa. Itu tidak boleh ya. Oke. Ini hanya berdasarkan keilmuan yang nanti bisa kalian terapkan. Lanjut lagi boleh. How to be a good speaker? Body language atau gestur. Itu dia body language atau gestur. Ketika memaparkan sebuah materi, presentasi, gestur itu penting banget. Ini jurusan-jurusan apa ya? Saya nggak tahu. Misalkan ya jurusan anggaplah jurusan biologi ya, lagi presentasi mengenai rangka manusia gitu kan. Ketika ada rangka manusia, presentasi, coba kalian bedakan. Misalkan ada yang presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati, ini di sebelah kanan saya ada rangka manusia yang seperti Bapak Ibu lihat, dari mulai kepala, tengkoraknya seperti apa, kemudian dari bawah kaki, tangannya juga ada, dan semuanya lengkap, dan alhamdulillah kita bisa mengetahui lebih dalamnya seperti apa. Itu yang pertama, yang tidak ada gestur sama sekali. Itu mungkin kayaknya agak kagok ya, gitu ya. Nah, sekarang coba kalian bandingkan ketika kalian nih menjadi saya nih, saya contohkan, ketika kita menggunakan body language atau gestur itu pasti akan berbeda. Nih ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan berikut di sebelah kanan saya, nah, bisa perhatikan ya, di sebelah kanan saya, gitu ya. Ini tuh harus ada nih, gerakan-gerakannya tuh harus ada. Di sebelah kanan saya sudah ada rangka, tuh, udah ada rangka manusia. Jadi gerakannya tuh ada, muncul. Jangan malu-malu. Kalau kalian sudah tahu ada gestur, ya udah keluarin. Jangan ibu-ibu ini sebelah kanan saya, ini ada. Nah, jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. No, no, nggak boleh ya. Kalau perlu keluarkan semuanya. Di sebelah kanan saya ini Ibu sudah ada rangka manusia nih yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat seperti apa dari mulai tengkorak kepala sampai kepada bawah ada di kakinya Bu nih. Tangannya juga ada dan semuanya alhamdulillah lengkap ya Allah kasih ya. Nah, kita bisa melihat organ-organ manusia itu ternyata letaknya ada di mana ya Bu ya? Ada ginjal di mana Bu? Nah, jantungnya ada di mana? Itu bisa dilihat beda banget. Nah, terus ini saya kayak ngomong sendiri ya. Ini ada orang nggak sih? Ada orang nggak? Oi, aduh ya Allah. Maaf ya. Ada Kak. Ada aman nggak? Ini kalau jangan tidur lagi. Aman Kak, aman, insya Allah. Pada ngerti nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, baik lanjut ya. Bismillah ya. Maaf ya kalau mungkin saya ngomongnya agak ceplas-ceplos sedikit, ceplas-ceplos gitu ya. Tapi jangan ditiru ya.
Oke, lanjut ya. Gestur atau body language sudah dipaparkan, insya Allah ya. Bicara perlahan. Nah, ini kadang-kadang ini menjadi kelemahan saya juga ya. Ini menjadi kelemahan saya juga, tapi ini bisa diterapkan ya. Bicara perlahan itu poin penting juga. Saya terkadang kalau memang udah asik bicara kayak tadi nih, itu kadang nyerocot gitu ya. Itu sampai akhirnya mungkin ada beberapa orang yang kurang paham. Nah, artinya dengan bicara perlahan ini kalian bisa membuat orang-orang yang mendengarkan itu jadi paham karena kalimat-kalimatnya itu akan terdengar secara jelas kepada kuping-kuping mereka. Bicara perlahan itu sangat penting. Jangan terburu-buru, itu tidak baik. Jangan terlalu pelan juga tidak baik ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak baik ya nggak enak ya jadi pada ngantuk semua kan itu ya jadi boleh medium aja biasa. Saya memang kekurangannya agak sedikit cepat tapi saya sadar ketika saya misalkan kayaknya kecepatan ya udah deh agak sedikit dimundurin kurang lebih seperti itu ya. Bicara perlahan. Aduh, masih banyak ini. Jam berapa ini Linda sudah selesai waktunya masih lama ya. Jam setengah 10, Kak. Jam setengah 10. Berarti mari belum selesai pun stop dulu aja. Kalau misalkan sedikit lagi, kayaknya lanjut aja. Tapi kalau misalkan masih banyak, nanti dilanjut. Oke, kita coba lihat ya Lanjut. langsung dilengkap aja ya. Oke lanjut ya. Nah ini dia. Jadi versi terbaik kita. Jadi be yourself itu sudah pasti penting ya. Buat kalian gak usah dipikirkan lagi omongan-omongan orang di luar sana. Aduh lu kayaknya nggak bisa. Lu kayaknya kurang ini kurang itu. Udah itu jauhi netting negative thinking seperti itu ya. Jadi versi terbaik kalian. Oke setuju ya sepakat ya. Oke. Lanjut lagi, berbuang waktu dan tentunya ini terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dilancarkan informasinya, pembicaraannya, perkataannya maksudnya, cara menyampaikannya, gestur dan acaranya itu semuanya agar Allah berikan kelancaran. Karena kalau bukan karena kehendak Allah, kita tidak mungkin bisa untuk bisa apa namanya memaparkan sebuah materi ya. Oke, lanjut ya. Nah, penting ini dia. Yang penting itu adalah ini ya, saya catatan-catatan ya. Di antara semuanya itu, pondasi dasar yang paling penting adalah benahi mindset. Yang tadi sudah dipaparkan, saya nggak bisa, saya malu, saya gugup, dan segala macam, itu tolong dibuang jauh-jauh, rubah semuanya menjadi sesuatu yang positif dengan latihan. Penting ya, ini yang penting banget. Benahi mindset, buang jauh-jauh pikiran negatif, ambil yang positif-positif, terapkan, kemudian latihan. Latihan penting banget. Praktis. Ya, karena apa? Dengan praktis, itu kalian bisa menjadi lebih luar biasa lagi insya Allah ya. Nah ini sedikit lagi ya sebelum closing 4 menit lagi ya. How to explore. Nah, ini kan sebagai salah satu judul juga ya. Bagaimana sih caranya untuk bisa mengeksplor pikiran-pikiran kita nih Kak Baju nih agar bisa lebih mind blowing lagi, bisa lebih terbuka lagi. Nah, ini salah satu cara yang sebetulnya saya lakukan juga ya dari beberapa teman-teman sharing juga dan pengalaman saya. Yang pertama yang mungkin bisa kalian lakukan adalah rajin membaca. Rajin membaca. Saya orangnya, jujur saya itu orangnya malas, bukan malas membaca ya, nggak suka gitu materi banget teori gitu bener saya tuh nggak suka ya tapi kalian tahu nggak saya tuh dari kecil saya tuh malah suka baca kayak baca aja baca baca bener-bener baca majalah buku apa segala macam tuh saya baca mau saya ngerti atau enggak mau masuk ke sini apa enggak itu saya baca bahkan bukan cuma buku apa pengumuman kayak ini nih oh pengumuman ada webinar di sini tuh saya baca lagi itu baca. Dan ternyata teori-teori yang sudah saya lakukan itu ternyata salah satunya itu ya ini, cara mengeksplor kita untuk bisa lebih berkembang lagi pikirannya gitu loh. Itu salah satunya ya, buku dan berbagai lainnya. Itu pengalaman saya. Nah, diskusi ini wajib banget. Wow, kenapa? Kok connect? Yo, your internet connect masih ada nggak ya? Oh, tadi ada internetnya terputus. Rajin diskusi penting. Itu salah bisa membuka pikiran kalian. Kemudian referensi banyak-banyak lihat referensi ya seperti apa mereka-mereka di luar sana public
observasi ini juga penting, observasi, survei langsung ya, lihat langsung, misalkan kalian itu mengeksplor itu boleh, itu bisa ya. Mengamati lingkungan sekitar itu wajib banget ya. Yang tadi seperti panggung, apa namanya, mengamati panggung-panggung itu boleh ya. Ini hal-hal seperti ini karena udah ketahuan mau 9:30 jadi agak diburu-buru ya. Oke, ini salah satunya adalah tulis ide. Begitu dapat ide, jangan sampai terlewatkan, catat, 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 catat. Nah, salah satunya adalah yang saya lakukan ini adalah tulis ide ini harus dicatat. Saya apa namanya, membuat video-video di Instagram dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah itu saya selalu catat tuh. Ide-ide tulisan konten-kontennya apa di sosial media itu saya catat. Alhamdulillah. Yang terlewat memang ada, tapi begitu saya nangkep langsung dicatat aja. Gitu ya. Kemudian sosialisasi itu juga penting banget untuk orang-orang ya. Untuk kalian-kalian semuanya selain diskusi, sosialisasi. Nah, mind mapping, penjabaran itu perlu banget. Begitu kalian ketemu sama ide gagasan mengenai lampu ring light, nah itu kalian kembangin lagi. Lampu ring light bentuknya bulat, ada tripodnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ingat ya, yang pertama ini adalah practice, latihan ya buat kalian semuanya. Karena practice itu makes progress ya, bukan practice makes perfect, itu enggak sama sekali. Tapi practice makes progress. Yang sempurna itu enggak ada. Saya yakin enggak ada. Yang sempurna, saya yakin ya, ini menurut saya yakin itu yang sempurna tidak ada ya. Mungkin sekelas tadi aja Steve Jobs dan segala macam itu ternyata masih ada rasa gugup. Jadi dengan latihan itu akan membuat progres yang bagus ke depannya seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Masya Allah ya, ini pemaparan materi terakhir juga ternyata sudah cukup sampai dengan jam 9:30. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Apabila ada sedikit pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum closing, boleh silakan ajukan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Tapi kalau tidak, mungkin nanti rekan kita, Ninda, bisa menutup acara ini dengan baik. Silahkan. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada? Aman ya? Oke ya, aman ya. Berarti semua mengerti ya, insya Allah ya. Paham ya? Paham. Baik Kak, saya boleh izin bertanya. Oh, boleh. Lutfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiah, Kak. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Mataram. Jadi saya izin bertanya, Kak, mengenai istilah baru yang saya dengar, ada istilahnya toxic positivity, di mana itu merupakan istilah yang menggambarkan perilaku memaksakan diri sendiri, Kak, untuk selalu berpikiran positif dan mengabaikan emosi negatif. Itu di mana saya masih bingung, Kak, dengan istilah dan rasa saya sendiri saat terlalu berpikiran positif terhadap suatu hal. Sekian, Kak. Terima kasih banyak. Oh, berarti ini ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang negatif, kita harus memaksakan untuk menjadi positif gitu ya. Iya, Kak. Nah, itu sebetulnya kan baik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu merasakan hal yang sama seperti itu? Makanya kamu bertanya atau gimana? Iya, Kak. Saya pernah merasakan terlalu rasa percaya diri, sehingga itu membuat saya, gimana ya, Berarti ada perasaan yang berlebihan terhadap diri kamu sampai akhirnya membuat kamu jadi apa? membuat saya kurang mempersiapkan diri, seperti itu, Kak. Oh, karena berasa rasa pede itu ya. Gih. Ya, oke. Nah, Masya Allah ya, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya ya. Nah, perihal contoh kasus yang seperti tadi ya, ya mungkin ada beberapa yang pernah saya temui juga kasusnya dengan teman-teman saya juga. Hal kadang-kadang itu bisa menjadi bumerang ya, artinya terlalu percaya diri itu mungkin bisa menjadi bumerang buat kita juga. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran. Artinya dengan hal seperti itu pengalaman yang berbicara ya. Jadi nggak perlu takut karena saya pun kurang lebih sama seperti Lufia tadi. Begitu saya percaya dirinya lebih tinggi, ternyata itu malah malah jadi bumerang buat kita juga ya. Malah menjadi sesuatu hal yang tidak baik juga buat kita ya terkadang ya. Tapi itu nggak perlu khawatir ya. Untuk apa namanya untuk mengatasinya seperti apa itu kamu perlu jam terbang. Artinya
dengan kamu seperti ini, kamu sudah tahu dong berarti masalahnya seperti apa ya. Nah, ibarat kata ada tone, ada skala nih. 1 sampai 10 skala PD-nya saya atau kamu mungkin 10. Tapi begitu sesuatu hal yang sekiranya nih, makanya tadi kan kita harus menguasai panggung, kita harus melihat keadaan lingkungan sekitar, begitu tahu nih sekiranya, oh sepertinya ini sudah tidak bisa nih untuk saya keluarkan PD-nya sampai 10 nih, coba kita turunkan aja deh sedikit. Nah, ada kalanya kita harus harus membuang ego kita juga nih untuk bisa menguasai, mengelola emosi kita nih, mengelola kelebihan-kelebihan kita yang punya. Begitu, karena saya juga pernah begitu terlalu pede, ternyata ada yang nggak suka juga atasannya atau enggak dari IO-nya. Ya itu kena juga. Baiknya kita kan lebih tahu lagi seperti apa nih situasi, kondisi nanti kalau kita lagi presentasi. Itu kurang lebih seperti itu ya. Lutfia, bagaimana? Jawabannya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan ya. Gitu ya Lutfia ya. Artinya nanti kalau ada sesuatu hal lagi yang berkenaan dengan potensi kamu yang terlalu percaya diri ini atau lagi mau presentasi, itu bisa dilihat dulu nih situasinya seperti apa. Kenali panggung, kenali audiens gitu. Gimana Pak? Insya Allah ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Masya Allah, Barakallahu fiik ya. Ada lagi atau bagaimana? Ninda, sudah ditutup? Oh, sudah tidak ada lagi mungkin karena waktunya sudah setengah 10, sudah malam juga ya. Sebelum ditutup sama Ninda, saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman di luar sana. Masya Allah ya, kalian luar biasa mau meluangkan waktu sampai malam seperti ini menuntut ilmu sama-sama bersama kita. Insya Allah ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak kalau kalian dan kita bersama-sama menuntut ilmu untuk kedepannya lebih baik untuk profesi pekerjaan kita, untuk membenahi diri kita yang tadinya negatif menjadi positif ya, insya Allah ya. Dan tentunya mohon maaf apabila saya ada kekurangan dari penyampaian saya yang kurang berkenan, gestur saya, tingkah laku saya ini seperti ini, mungkin kalau kurang berkenan harap dimaafkan ya. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan selanjutnya akan kita perbaiki lagi apabila ada yang kurang-kurang. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ke dunia pekerjaan. Silakan kepada Ninda untuk ditutup acaranya. Boleh, silakan. Baik, Kak. Masya Allah, jazakumullah khairan pada Kak Bacun Hakim ya yang telah memberikan kepada kita banyak ilmu yang bermanfaat, terutama tentang bagaimana cara kita menjadi seorang public speaker yang bagus. Semoga dengan ilmu yang tadi disampaikan, kita bisa berubah menjadi lebih baik dari yang tadinya mungkin masih ada eh, pikiran-pikiran atau mindset-mindset negatif, sedikit-sedikit kita rubah menjadi mindset-mindset positif dan memperbanyak latihan lagi terhadap ilmu komunikasi kita. Ya. Oke, kalau gitu. Sebelumnya sebelum Ana tutup, sebenarnya ada informasi sebentar. Ya. Insya Allah kita akan mengadakan giveaway. Oke, Nanti eh, para peserta boleh menulis rangkumannya yang paling kreatif dan yang paling bagus. Insya Allah nanti akan kita umumkan di grup. Nanti para peserta membuat rangkuman boleh melalui tulisan atau ketikan ataupun editan di Canva atau aplikasi yang lainnya. Nanti oke. di tag di akun Instagram kami KKN Empower Yourself. Nanti insya Allah akan diumumkan di grup ya yang paling kreatif dan yang paling bagus. Oke, dapat hadiah apa nih? Ada bocoran nggak? Hadiahnya suatu barang. Barang. Oh, masih Iya, ini ya, masih disembunyikan ya apa barangnya ya. iya nanti ketawanya pas udah sampai di rumah, insya Allah. Oke, Masya Allah. Boleh tuh ya. Jadi buat teman-teman silakan ya langsung dibikin ringkasannya ya dalam sesuatu yang kreatif. Nanti boleh di tag juga tuh ke Instagram saya. Nanti kalau misalnya oke, ada yang bagus, Ninda kasih tahu ke saya. Nanti insya Allah saya upload, saya posting juga maksudnya di story, ya di status sebagai bentuk apresiasi. Kurang lebih seperti itu ya. Ya siap Kak, Silakan berarti dibikin bagus nanti di ringkasannya tag ya. akun Instagram KKN Empower Yourself dan eh, akun Instagramnya Kak Bacun Hakim ya, nanti Ya, boleh bisa nanti biar ada. saya tahu juga. Terus juga sedikit informasi, insya Allah nanti hari Senin kita juga akan mengadakan seminar selanjutnya tentang
penggunaan sosial media legasimu itu insya Allah akan diadakan nanti tanggal 4 November jam setengah 8 sampai selesai. Yang mempunyai waktu luang boleh ikut daftar dari sekarang dan ikut join nanti hari Senin. Dah, mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan informasi tersebut. Sebelumnya, sebelum Ana tutup, Ana ucapkan kepada pemateri kami, Kak Bacun Hakim ya, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat dan kebaikan yang banyak. Dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk Kakak Bacun Hakim. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Semoga niat yang kita kumpulkan dari awal sampai akhir sekarang dapat menjadi pahala yang baik. Terus juga semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Mungkin Ana mewakili panitia yang lain mengucapkan juga maaf terhadap kendala yang terjadi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu aja bisa Ana sampaikan. Syukran jazakumullahu khairan. Mari kita tutup seminar ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Hmm. bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.